Halo, di video ini saya akan jelaskan ada dua konsep yang penting untuk mengerti tentang mikroprosesor. Ya, waktu saya belajar juga kedua konsep ini sering tertukar dan akhirnya buat bingung. Nah, dua konsep ini yang berkaitan dengan bagian dari mikroprosesor yang sudah ada di video pertama, paling pertama dari seri video ini adalah apa yang disebut dengan memori ya, memori. Nah, memori ada dua macam memori yang bisa saya bilang ada dua macam memori di mikroprosesor, khususnya di Z80. Itu adalah yang pertama dengan apa yang disebut dengan register. Ya, register. Kemudian yang kedua yang disebut dengan address ya, address. Nah, dua ini kalau kita tidak mengerti secara utuh ya kita bisa tertukar dan bisa buat ketika kita buat program kita jadi kebingungan mana yang disebut dengan register dan apa artinya apa yang disebut dengan alamat. Oke, saya akan mulai dengan yang pertama dengan register ya, dengan register. Nah, apa sih register? Nah, seperti kita tahu bahwa Z80 ini mungkin untuk supaya lebih jelas bahwa Z80 atau mikroprosesor dia mengerti atau dia beroperasi dalam bilangan biner ya, dalam bilangan biner. Dalam hal ini 8 bit ya. Artinya ada 8 digit angka 0 atau 1 ya, 8 bit digit. Mulai dari yang paling kanan adalah D0 sampai D7 ya. Ya, itu basically bahwa Z80 adalah mikroprosesor 8 bit. Nah, untuk 8 bit ini mereka coba buat lebih mudah, yaitu dengan mengkonversi 4 digit yang sebelah kiri ini sebagai bilangan heksadesimal. Demikian halnya yang sebelah kanan. Maka ketika dikonversi menjadi bilangan heksadesimal menjadi hanya ada 2 digit ya. Nah, 2 digit ini yang disimpan di memori ya. Dalam hal ini either disimpan di register atau disimpan di alamat ya. Nah, register yang akan kita pelajari definisinya adalah register ini dia adalah memori yang menyimpan 8 bit atau nanti kita pelajari ada juga memori yang 16 bit. Dia merupakan memori yang terkumpul yang bekerja dalam satu unit ya. Jadi saya tulis memori yang bekerja dalam satu unit ya, dalam satu unit ya. Nah, biasa juga register ini dipahami sebagai untuk penyimpanan sementara ya. Sebagai penyimpanan sementara dari data ya. Itu adalah register. Oke, nah itu register ya. So, ada apa aja sih register di Z80? Jadi, saya tulis di sini ya. Register di Z80 itu ada yang disebut dengan register A ya. Register A atau yang biasa disebut sebagai register akumulator. Akumulator ya. Jadi register A yaitu register akumulator. Nah, apa sih yang disebut dengan akumulator ya? Sesuai dengan namanya akumulator, yaitu akumulasi. Jadi register A ini bisa saya tulis sebagai register buffer ya. Jadi, saya tulis registernya supaya nggak bingung. Bisa saya tulis sebagai register buffer untuk menyimpan hasil perhitungan, hasil kalkulasi selama mikroprosesor berjalan ya. Itu. Jadi register A ini merupakan register yang spesial. Kenapa? Karena setiap hasil penjumlahan, hasil pengurangan atau bahkan hasil logika, operasi logika AND, OR dan XOR itu hasilnya selalu disimpan di register A ya. Kemudian ada register apa lagi? Saya gunakan warna yang sama ya. Register yang kedua adalah yang penting adalah register F, yaitu register flags ya.
flags seperti flags bendera. Nah, apa sih register F fungsinya? Nanti saya akan buat satu video khusus tentang register ini. Intinya adalah register F ini adalah register yang memberikan keterangan tentang hampir ujung, tentang hasil terakhir ya, hasil kalkulasi terakhir. Hasil kalkulasi terakhir. Oke, sorry tulisannya makin jelek. Ya, keterangan tentang hasil kalkulasi terakhir. Jadi misalkan ada satu jenis flag di Z80 yaitu flag 0. Jadi kalau hasil penjumlahan atau hasil pengurangannya menghasilkan angka 0, maka flag 0 ini menjadi 1 ya. Kalau bukan, maka menjadi 0. Itu nanti saja saya jelaskan dengan lebih lanjut karena itu pun ceritanya panjang. Ya, nah, dua register ini berpasangan ya, yang disebut dengan pasangan register atau register pair ya. Register pair. Jadi register A dan F itu adalah register yang berpasangan ya. Masing-masing 8 bit ya. Supaya nggak bingung. Ya, masing-masing ini 8 bit. Nah, sekali lagi saya jelaskan apa sih ini maksud dengan 8 bit. Ya, 8 bit ini adalah jumlah digit atau jumlah biner yang diwakili oleh 2 heksa ini yang bisa masuk ke register A ya. Itu. Oke. Nah, ada apa lagi register yang lain ya? Saya tulis dengan warna hijau. Ada lagi pasangan register BC ya. Saya tulis ini register lain, yaitu register yang untuk general purpose ya. Artinya untuk tujuan umum, either dia menghitung atau menyimpan data ya, itu register BC. Kemudian sesuai dengan alfabet DE, lalu yang agak sedikit nyeleneh sedikit itu adalah register HL ya. Ini pasangan register ya, sama seperti saya tulis register pair ya, masing-masing 8 bitnya. Jadi register B itu 8 bit, register C 8 bit, yang kalau digabung menjadi 16 bit ya. Ini yang disebut sebagai general purpose register. Jadi general purpose register ya. Itu ya. Kemudian nah ini semuanya masing-masing 8 bit. Masing-masing saya tulis sini masing-masing 8 bit each lah ya. Saya tulis demikian. Oke. Nah, lalu ada register khusus ya yang dinamakan register indeks ya. Saya bingung. Oke, taruh sini deh. Ada yang disebut dengan register index register yang besarnya 16 bit. Nah, jadi ukurannya 2 kali lipat dari register yang biasa, register 2 kali lipat dari ukuran register AF, masing-masing maksudnya BC, DE, dan HL, yaitu yang disebut dengan register IX dan register IY ya. IX dan IY ini masing-masing 16 bit ya. Biasanya digunakan untuk apa? Kenapa kita butuh 16 bit? Karena dua ini yang biasa digunakan sebagai memory pointer ya. Nah, buat teman-teman yang udah pernah belajar C, ada C++, itu ada yang disebut dengan pointer, di mana ada satu variabel yang menunjuk kepada satu lokasi alamat. Nah, ini pun sama. Jadi kalau saya simpan, mungkin saya bahas sedikit. Jadi kalau saya simpan di register IX ini ada angka 1900. Kemudian ada notasinya notasi kurung. Artinya 1900 ini dimasukkan dalam register IX. Kemudian begitu saya akses register IX sebagai pointer, maka isi dari 1900 ini yang saya tuju ya. Artinya kalau di 1900 ini ada data katakanlah 00 atau FF, ya itu menunjuk pada 00 atau FF tersebut ya, bukan angka 1900-nya. Ya, mungkin untuk lebih jelasnya nanti saya buatkan khusus untuk memory pointer. Oke, ya itu tentang register ya. Jadi register ini adalah tempat penyimpanan sementara ya. Kemudian ya selanjutnya apa itu yang disebut dengan address ya. Nah, address seperti dalam terjemahan dalam bahasa Indonesia ini adalah alamat ya. Nah, kenapa diperlukan alamat? Karena alamat ini yang memberikan referensi
untuk memori. Referensi untuk memori yang bentuknya alamat, dan satu alamat juga bisa menampung 8 bit ya. Alamat yang bisa menampung 8 bit ya. Nah, jadi sama-sama saja. Jadi register A menampung 8 bit, alamat juga menampung 8 bit. Hanya alamat dia berupa referensi untuk memori ya. Saya analogikan seperti satu komplek. Katakanlah ini ada satu komplek rumah ya. Nah, bagaimana satu komplek rumah ini yang memiliki banyak rumah? Saya akan gambarkan dengan kotak-kotak. Kemudian ada kotak di sini, ada rumah di sini dan seterusnya. Nah, bagaimana kita mengidentifikasikan rumah yang ini itu adalah bagian rumah yang mana atau punya siapa? Ya, kita gunakan alamat kan ya. Alamat isinya adalah nama jalan. Kalau di komplek biasanya nama blok, nama blok dan seterusnya ya. Ya, seperti itu analoginya. Itu adalah alamat atau address yang ada di Z80. Nah, di microtrainer yang digunakan, yang setelah video ini akan saya tunjukkan bagaimana kita navigasinya. Di microtrainer alamat dari Z80 itu dimulai dari alamat 1800 ya. Jadi ada 4 digit alamat ya. Jadi cukup banyak juga. Jadi ini adalah identifikasi alamat dari address yang ada di Z80 ya. Jadi ada alamat 1800, kemudian selanjutnya ada 1801, 1802 dan seterusnya sampai kalau nggak salah paling akhir adalah 17FF. Jadi cukup banyak. Nah, di satu alamat ini bisa menyimpan 8 bit data ya. 8 bit data yang mana? Ya sama saja dengan ini ya. Data yang mana? Data yang menyimpan 2 digit heksa yang juga mewakili masing-masing 4 digit biner yang dimengerti oleh mikroprosesor. Oke, seperti itu. Alamat dan register jangan sampai tertukar ya. Kalau register dia merupakan penyimpanan sementara, alamat juga bisa dibilang sementara, namun tipenya berbeda ya. Jadi cara kita menggunakannya berbeda. Kalau register hanya ada AF, BC, DE, HL yang 8 bit, kemudian ada IX, Y yang 16 bit, sementara alamat lebih banyak lain. Dan nanti akan saya tunjukkan juga bahwa dari alamat ke register kita bisa saling copy data ya. Dari alamat ke register kita bisa saling copy data satu sama lainnya, dan kita bisa bermain-main dengan kedua tipe memori ini untuk membuat aplikasi di Z80. Oke.